Ama, Ina, Motobodoan, Lali Kalahadai, Mopai Lela, Lali Kowa Kapapole, Lela, Dimodi, Panaka, Peteng, Pegeri Kabupaten Flores Timur, Pilima, Sainti, Laborita Lala, Bawa, Lupa Nama, Rian Sungai. Palipi, Bapak Ibu Guru, PGRI Kabupaten Flores Timur, Rakyat Mulia Adaka, Rato Elomio, Logo Mama Dike, Pema Sare, Lautan Tanah Seru Puan, Nampani Mio, Heto Hula, Tanah Indonesia, Maaf Dike, tugas yang melalui Jawa Barat. Panambahin, Bapak Dr. Baharudin, dipersilakan. Kita semua tepuk tangan ya. Kita aplaus. Kita buat gas. Berikut Dr. Sumardiansa Perdana Kusuma, Pengurus Besar PGRI Pusat. Mari kita aplaus. Berikut Gusti Putu Ayu Eva Junior DNPD. Kita aplaus. Ini dalam cantik dari Bali. Dr. Lailatul Musarrafah MPD. Perempuan PGRI. Kita aplaus sekali lagi untuk Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ketua Kabupaten PGRI Flores Timur. Barisan penari standby. Saya undang kita semua memasuki tenda seminar. Kita masuk. Anak ini akan memberikan kekuatan juga.
Bu Novi coba pantulan cerminnya. Ya, pantulan. Ya mana sih? Kelihatan ya. Ternyata. Mr. Gabriel Manek. Ya, Beliau orang Eropa. orang ya orang sini, orang NTT. Orang NTT. Ya. Orang NTT. Orang Atambua, orang Kupang. Atambua. Dia juga pastor di gereja tua yang di Atambua itu. Ya. Dia pendiri kongregasi. Oh, Ya. kelihatan Bunov. Tampilan. Yang mana sih Pak? Ya, ya, ya. Ah, ini fotonya nih. Mr. Gabriel. Oke, sudah cukup. Yang mana sih pantulannya? Yang mana pantulannya? Pantulan cahayanya itu. Kok bisa? Apa nggak pakai teknik pembalaseman ya? Tidak murni. Tidak ada pakai. Nggak tahu dia jenazahnya itu setelah digali dari makam. Jadi itu kayak petunjuk. Hmm. Petunjuk yang menunjukkan bahwa dia harus kembali ke sini. Sebelumnya sempat dikubur nggak? Dikubur. Nah, tahu dari mana kalau jenazahnya itu masih utuh setelah dikubur? Apa ada penggalian lagi atau tadi ada petunjuk kemudian terjadi penggalian? Dia ada petunjuk di situ terjadi penggalian. Setelah berapa lama? Sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun digali ternyata utuh. Itu dan ketika itu Nah, tadinya dimakamkan di mana? di Italia, di Roma. Oh, Dalam bukti ya. dimakamnya di Italia. Tapi nggak pernah dilakukan apa otopsi atau sains untuk mencari tahu ya mengapa jenazah tidak membusuk. Harusnya ilmu yang menjawab itu selain keyakinan iman. Belum ada ya, karena sangat tabu ya. Kalian sudah pernah hadir di sini? Pertama kali. Ini foto terakhir pangkatan sejak dibangun. Nah, ini ketika sudah diangkut. Ini sudah. Ini setelah pengangkatan dari makam Mat, Uya. mat tolong pegangin. Tolong. Apakah memang tidak sudah dibalsem dari mulai ketika dimakamkan di Italia ya, di mumi ya? Enggak dibalas dari dulu. Tidak. Jangan ketawa. Cuma bagus. Memang ada apa? Ada semua enggak dicoba lagi. Hanya di tempat itu. Memang sih. Jadi ini kan sudah kayak macam kepercayaan bahwa uskup Manik ini dianggap orang suci. Santo. Santo. Maka kita tak bisa melayangkan seperti ini. Dan sampai kapan pun Geser, dia tidak akan geser. membusuk dan tetap seperti ini. Padahal nggak dibalsem, nggak dimumi ya. Tidak dibahas. Kenapa? Apa kira-kira yang membuat beliau bisa bertahan jenazahnya? Karena Yang dari pendekatan agama. dari keyakinan kita sebagai umat, sebagai umat percaya. Kalau pengunjung kan kami nggak boleh buka itu. Dalam di sini juga tetap seperti ini. Dengan keyakinan. Kenapa tidak langsung saja dengan kaca transparan? Kenapa harus melalui pantulan? Kan lebih terlihat. Apa tuh metode apa yang membuat akhirnya menggunakan model seperti ini, model pantulan? Jadi kita juga Kalau pernah lihat Firaun waktu diangkut dari Laut Merah, kemudian dipamerkan di Festival Istiqlal, itu dia terbuka di ruang kaca yang bening dan kita bisa lihat jenazah Firaun. Dan itu sudah diteliti melalui kadar garam ya. Jadi posisi beliau persis seperti pantulan itu sekarang di dalam. ya,
persis seperti itu. Coba penggambar itu seperti itu. Walaupun secara ilmu saya harus lihat. Iya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Iya, iya. Sebelum masuk. Oh ya. Sudah mulai. Kami mau tahu sejarahnya. Kita ini bicara sejarah. Pak ingin tahu tuh. Tapi kalau Musa mau habis nih, kan tidak belum ada satu referensi buku. Ini ada dua saya jual, Ada opa jual buku. ada 200.000 saja. Aku mau. Nah, itu boleh. Itu dulu. Baru setelah itu baru saya jelaskan. Dan kemudian penjelasan ini sama tidak dengan buku tadi. Iya. Ya, nah, itu semacam referensi. Opa Inyo itu keturunan keberapa dari Raja? Saya anak mantu, Anak mantu, tapi punya pengetahuan tentang sejarah. begini Pak. Oke. Jadi yang lebih bagusnya dokumen saya baca dulu. Kontak Aku lihat bukunya. anak mantu. Raja punya anak mantu. Itu kan dengan raja. Raja pun anak-anak yang kita nikahi. Ya, jadi mantu. Ibu saya tadi ibunya anak langsung raja. Raja itu Kasih untuk fotonya ada semua. Pak baca ini. Saya anak mantu dia betul itu. Baca. Istana Raja Larantuka. Iya. Surat penetapan penunjukan nomor 09 garis miring RL Bisa masuk. strip 7 garis miring 2005 atas nama almarhum suami saya Raja Don Lorenzo Ya. DVG dan atas penilaian saya serta saran keluarga inti kerajaan, saya menetapkan dan menunjukkan anak mantu saya saudara Franz Ya. Chico Fernandez alias Sinyo Ya, oke. sebagai konsultan Istana Kerajaan Larantuka sekaligus sebagai kepala dokumentasi kesejarahan dan juru bicara resmi kerajaan sesuai dengan posisi dan kualitas teruji yang saudara miliki, sambil memohon rahmat dan berkat Tuhan serta di bawah perlindungan Bunda Maria Renha Larantuka bagimu. Saya yakin saudara mampu membawa dan melaksanakan amanah ini. Istana Raja Larantuka 9 Juli 2005 atas nama Permaisuri Raja Larantuka Dona Martina Casimenes da Silva DVG ditandatangani. Berarti Bapak Sinyo adalah juru bicara pusat dokumentasi sejarah, orang yang dipercaya oleh pihak kerajaan karena kemampuannya. Begitu? Wajar ini satu lagi. Baik. Pak tunggu, Pak. Dan sejarah-sejarah itu, sejarah dunia, sejarah ada orang yang menulis. Ada. Itu salah satunya Profesor Dr. Andaya. Oh, ahli sejarah maritim. Oke. Baca tuh. Bapak sejarawan. Baca dulu Pak. Wow. Itu Andaya itu. Oke. Profesor Universitas Oke, ini surat dari Profesor Dr. Leonard Andaya, Profesor dari University of Hawaii. iya. 1. Ditunjukkan ke Tuan Sinyo, Tuan Franz C. Fernandez, BA, Sarjana Hukum. 1.
Saya tertarik dan sangat terkesan akan kamu sejak awal pertemuan kita dengan Mama Raja Larantuka, Segnora Donna Martina di istana pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2008. Ya. Banyak data-data langka dan akurat yang Anda miliki sehubungan dengan sejarah bangsa Portugis dan sejarah kerajaan Larantuka. Baik sebelum kedatangan Portugis maupun di zaman kedatangan kerajaan Portugis dan Belanda yang telah kami peroleh dari Anda. Raja-raja Larantuka bersama dengan rakyatnya, dengan orang-orang Larantuka atau Larantuequeiros yang dikomandani oleh Kapitan Mor Franciscus Fernandes, Antonio de Ornay, dan Domingos da Costa telah memainkan peranan yang penting di Pulau Flores hingga Pulau Timor dalam abad ke-17 dan 18 era Portugis berjaya di daerahmu. Dalam bidang ilmu sejarah dirasakan kurang adanya minat para peneliti lokal, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa harta warisan kultur leluhur orang Larantuka ditelantarkan dan mungkin dapat lenyap untuk selama-lamanya. Kembangkan dan lestarikan aset-aset masa lalu yang telah menunjukkan kepada dunia martabat, warna, budaya, dan watak negeri Anda, yaitu Larantuka, yang pernah masyhur. Orang-orang Larantuka lah yang bermula bersentuhan dengan bangsa Barat, bangsa Eropa di paruh kedua abad ke-16. Sudah saatnya kami sarankan pihak raja sedikit membuka diri dan memberikan pandangan-pandangannya agar silang sengketa pendapat dapat dijernihkan. Ada hal-hal yang kabur dapat diterangkan. Gagasan Anda telah memulai menulis tentang sejarah-sejarah ini. Saya salut, dan atas pikiran-pikiran kritis Anda yang bermutu, maka Andalah salah seorang Larantuka yang saat ini memiliki kepedulian yang tinggi atas kaummu. Teriring salam hormat kami bersama istri Barbara untuk Bapak Sinyo dan Segnora Donna Martina Dias Vera de Godinho yang telah banyak membantu kami. Larantuka, 17 Februari 2008, ditandatangani di Hotel Fortuna, Profesor Dr. Leonard J. Andaya, University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat. Hari di sini. Leonard pernah kemana? Nanti di semua nih. Ya, Leonard Andaya itu ahli sejarah maritim dunia, yang sangat terkenal. Dia kaliber dunia. Kami kalau di Indonesia itu tokoh terkenalnya Profesor Abel Apian. Ya. Nah, beliau profesor dari Amerika, Hawaii, yang menaruh perhatian terhadap sejarah Indonesia untuk bidang maritim. Oke, keren. Sejarawan. Selama ini sejarawan itu identik dengan mereka yang kuliah di jurusan sejarah, meneliti lalu menyandang gelar sejarawan. Saya melihat Pak Sinyo ini orang yang menekuni sejarah, dan karena kepeduliannya, kecintaannya, dan dia bersentuhan dengan Larantuka, dia menjadi seorang sejarawan sebetulnya. Nah, tapi menarik juga ya. Hari ini saya banyak menemukan hal yang menarik dan unik. Dalam sejarah itu, arsip itu memegang peringkat paling utama untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Ini ibu. Hai, apa kabar? Baik. Wah, sudah pada sesepuh ya. Luar biasa. Berapa? Tapi masih pada sehat ya? Apa rahasia sehatnya? Rahasianya ya Olahraga, masak-masak. makanan bergizi. Berapa Oma sekarang usia? 72. Masih kelihatan 50. Kalau Oma? Saya 68. Oh, sudah pensiun Kita lama. dulu kan 60, jadi saya sudah pensiun 8 tahun. 8. Sudah menikmati tahun. Oma juga masih kelihatan 40. Saya sudah tua. Iya, ini menarik ini kita hari ini Dulu ya. kami PGRI, tapi Sudah keluar. Iya. tidak lagi. Sekarang PGRI mulai Tulis tangan semua Pak Sinyo. Ya. Mana bukunya tadi? Tunggu, ada dan sebentar. satu-satu. Oke, satu-satu. Di Hotel Asa kah? Bapak GN. Bapak- GN. Pak Rian. Arian. Ini raja-raja Larantuka.
Oke. Ini raja terakhir Raja terakhir. ke-21. Ke-21. Seluruh Indonesia itu yang undang-undang 1 September 1965 berakhir semua supraja di Indonesia. Iya tuh. Oke? Kan Kemudian melebur menjadi Negara. Indonesia. Indonesia Republik. Republik Indonesia. Ini Merdeka. berakhirnya 1 September 1965 seluruh Indonesia. 1 September undang-undang ini penghapusan supraja itu 1 September 1965 Undang-Undang nomor 18. Oke? Ini aja ke-21. Ini bujung bapak. Ini suami istrinya. Ambil foto dan masuk. Itu Pak Ani mesti rekam semua. Pak tunggu ini ambil foto. Bunaf masih terekam. Oh iya. Oh, ini raja terakhir. Ini suami tadi. Suami. Ini kakaknya. Ini ibu ini. Wow. Jadi usia berapa fotonya? Masih ada anak ini. Itu waktu dijemput duta besar Portugal di istana ini. Di tangga istana itu. Ini duta besar Portugis ya datang ke istana. Ini suaminya Don Thomas. Don't tahu. Oh, Portugis. Nah, Ya. tidak, mereka ini Namanya. Oh, tapi masih keturunan ya. ya, aura semua ini gesturnya macam orang Eropa tuh mereka ini. Betul tak? Ini mau istri saya tadi itu. Ini adik bungsunya. Wow. Itu mama. Ini Bapak Raja terakhir. Oh, Foto Yang ke itu Pak bungsu. Don Lorenzo. Don Lorenzo. Kalau ini mamanya. Mamanya ini anak Raja Istrinya, Sika. istrinya. Istrinya mau mantu saya. Hmm. Anak raja dari Sika mau merek. Oh, cantik juga ya. Jadi Raja Lukas ini kawin Raja Sika punya anak. Dulu kan raja harus kawin dengan raja tuh. Dia Iya, bisa iya. kawin dengan Raja Sika Maumere ya. Ya, punya anak Anak putri. Raja Sika Putri Raja Sika Maumere. Sika dengan Raja Laram. Itu. Ini Ini yang dulu-dulu orang ini raja-raja Bapak, dulu. ini sama ini orangnya, Don Lorenzo. Oke. Mereka sudah bergaya ke barat-baratan Iya. ya dengan jas ya. Oke. Jadi usianya Raja Rantuka ini kerajaannya itu 1300 Tahun 1300 ada kerajaan Rantuka. berdiri. Mereka ini dilahirkan oleh legenda nih Pak, legenda. Keturunan itu bisa legenda mitos. Mereka ini disebut Ata Ile Jadi. Ata Ile Jadi. Ile Jadi itu berarti gunung yang melahirkan. Gunung yang melahirkan. Betul. Bukan manusia. Anak gunung. Jadi gunung itu Gunung yang melahirkan. Jadi dia born. Ibunya tuh gunung. Lahir dari gunung. Lahir dari gunung. Mitos. Lahir dari 3 orang manusia. Gunung tadi. Gunung itu Ile itu. Ile Jadi. Gunung itu sini namanya Ile. Ile Jadi berarti gunung yang melahirkan. Ile itu gunung yang beranak biasa. 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Mau dengar? Buru-buru cari saudara. Mau dengar di situ. Jadi 1 laki-laki tadi kenyataan ini hari sampai hari kampung belakang gunung itu. Belakang Lemdir itu ada kampung Baipito. Begitu. Kecamatan Lemdir itu semua putra-putra dari Ile Mandiri. tadi. Itu namanya Lianura. 1 laki-laki namanya Lianura, turun orang belakang gunung. Kampung itu mengaku dia punya. Kedua, saudara perempuannya 2 kembar. Mereka 3 ini kembar. Keredong, bahasa ini keredong, kembar. Jadi 2 perempuan itu, satu melahirkan raja-raja ini, satunya melahirkan orang Hadung di Lembata lalu Leba dan saudaranya di Tanah Bulan. Jadi Raja Rantuka ini saudaranya 1, mamanya 1 tuh. Jadi Lianura tadi ada 2 perempuan, Watu Wele dan Wato Wele. Wato Wele turun mereka ini, Watu Wele yang kembar tadi turun di Lembata sana, Lembata. di Rondara sana. Jadi kerajaan ini bertumpu pada darah. Iya. Jadi
brotherhood, persaudaraan. Ya persaudaraan di darah dulu kuat. Kemudian mereka ini perempuan 3 tadi anggap saja ini turun Watu Wele. Kita fokus Watu Wele. Watu Wele ini kawin dengan seorang pangeran. Pangeran tadi berdarah Jawa, berdarah Timur. Jadi namanya Patigolo Krekringan. Patigolo Krekringan itu nenek moyangnya Demung, nenek Krekringan Demung dari Jawa. Yang zaman itu ada ekspedisi ke timur, ada rempah-rempah tadi. Apa itu? Jadi dia pertama Krekringan Demung tadi dia ke timur dulu. Ke timur dulu bapaknya. Krekringan Demung tadi nikah dengan Marongwawan di timur. Satu kasta tertinggi di timur. Marongwawan. Anaknya Patigolo tadi. Patigolo datang sini, kawin dengan sini, turun ini. Jadi Patigolo tadi itu mamanya orang timur, tapi dia berang sini, kawin dengan orang sini, turun raja ini. Jadi ada apa? Masih lebih cepat karena ada Oh, mau ke Solo. oh jadi Bentuk buku tadi teh. enggak. Kan pada waktu mesti kasih. Nanti kembali ke kapan? Kembali esok. Oke. Jadi Pak Sinyo, ini saya diberi tongkat, katanya tongkat raja, apa maknanya? Kenapa diberikan ke saya tongkat itu? di tongkat ini Pak, Atau mesin. Raja Siap. Batu. Oke. di dalam Oh, sejarah ibu itu sampai hari kakak. raja dalam ibadah. Kakak. Ini tongkatnya untuk kepalai semua suku Sumana. 13 suku itu ada di sini. Oh, tongkat ini mengepalai 13 Suku Sumana. Dan di buku itu ada semua suku Sumana itu. Oh. Di buku tadi. Nah, Apakah kalau kita pernah memegang tongkat ini keberuntungan menyertai keberuntungan kita akan menyertai sebagai pemimpin? pemimpin. Oh, amin, amin. Doakan saya bisa jadi pemimpin ya Sinyo ya. Oke, boleh saya pegang tongkatnya ya? Oke, ini tongkat raja. Mudah-mudahan kalau kita pegang ini Ketua suku. kita akan bisa meraih kekuasaan sebagai ketua suku ya. Kalau sekarang pemimpin ya, jabatan ya. Dan tentu pemimpin ataupun jabatan yang banyak menolong orang untuk berpihak kepada kebenaran ya. Itu Sinyo ya. Raja harus membela kebenaran ya 13 suku Sumana itu dan menolong orang saya banyak. 15 abad 15 sekarang masih ada terus. Iya, iya. Jadi Jadi ini simbol persatuan. Nah, Oke. Ya, doakan semoga bisa jadi pemimpin. ya, Pak. Ya, oke. Ya, Bye. Tadi kita sudah ziarah ya, ke pastor ya, mana ke Uskup gereja Manek. Mane. Skup Manek. Kami dapat Monsinyur. keajaiban lah. ya. Kemudian datang ketemu dengan Sinyo. Mana di sini? Pak Manek juga di sini ya. Tadi fotonya di dalam. Sinyo memperlihatkan tongkat raja yang mempersatukan 13 suku ya. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang kemari Sinyo perlihatkan? Baru Bapak. Baru saya. Ya, baru. Apa maknanya Jadi- kira-kira? Mungkin Monsinyur Manek itu antar bawa ke sini. Karena Iya. Manek dengan raja ini Raja bersepupu. dulu. Oh. Manek punya bapak angkat namanya Don Caetanus di timur sana. Caetanus punya adik namanya Don Yosef da Costa. Raja ini benar. Manek bapak angkat itu raja di timur. Di Atapuk. Raja ataupun Don Caetanus tadi punya adik Don Yosef, raja juga, dia timur. Kawin dengan bapak raja ini punya tante. Sepupu. Punya. Makanya kami datang langsung diterima tadi ya. Jadi raja dengan Don Caetanus Uskup Manek itu sepupu kira perkawinan. Oh, jadi Manek itu ya, Don Yosef ini istri Dona Magdalena FG. oke. Ya sudah, kita dapat Jadi Manek dengan jawaban. Ya. bapak raja dan Bukani teman sekolah di Ndau ini. Iya. Manek lahir tanggal 18 Agustus tahun 13. Don Lorenzo ini
temannya nih Iya, iya. 10 Agustus 1913 sama-sama. Ya. Benar sih berbeda. Maka saya heran kenapa diperlihatkan tadi senjata tombak tongkat pemersatu itu. Jadi Sinyo sendiri tidak tahu kenapa mengeluarkan itu tadi diperlihatkan. Saya juga kepada kaget kami. karena gitu Mas, kaget tuh. secara alami. Berarti Spontanitas. jadi sepertinya rumput-rumput juga mendukung Pak. Oh yes, amin. Doakan bisa jadi pemimpin yang menolong orang banyak ya. Amin. Dan bisa bantu guru-guru. Sayangnya karena waktu terbatas. Ya, Iya, betul. sama-sama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Doa buat kita. Ya, Kita juga sering menerima sampai datang memberikan sedikit pengalaman berharga buat orang sini kita nanti. iya, iya. Itu rumah itu Om Dusu tukang benar tukang. Kita orang Tokepa, Pak. Tapi no kenal Pak Dusu Pedus tukang tahu. dia pada sini beri pernyataan beri kita 500 biasa. Nah, karena ilmu tadi. Iya. Nah, Ya udah sehat semuanya ya, Sinyo, Oma. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya. Amin. Makasih ilmunya. Doakan ya. Iya, kita bawa. Baik, Bapak Mae, perjalanan Bapak. Bapak Mae. Ya, Oma. Ya. Salam untuk semuanya ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. ayo. Ya, selamat sore. Salam semuanya. Pak. Ya. Ya, ya. Mari. Bapak akan pamit deh. Iya.